Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita senantiasa membacakan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, yang mana kenikmatan yang Allah berikan semua kepada kita tidak bisa diukur dengan kalkulator manusia. Maka sejatinya mari kita selalu senantiasa memuji Allah, selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, beliau Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita diakui umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum yang bertema tentang keutamaan niat. Di dalam hadis arba'in pertama An-Nawawi disebutkan adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ketika seseorang yang berniat melakukan suatu amalan karena Allah dan Rasulnya, maka amalan itu akan bernilai karena Allah dan Rasulnya. Dan ketika orang berniat karena dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, maka apa yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan. Di hadis ini juga bukan hanya tentang hijrahnya saja, tetapi semua amal kebaikan di sini adalah didekaskan adalah semua amal kebaikan, itu seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tekankan, bahwasanya harus ada yang namanya niat karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Lah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa poin, yaitu ada beberapa golongan ketika kita melakukan kebaikan tergantung pada niatnya. Ada 3 golongan yang mana ini sesuai dengan kondisinya. Yang pertama adalah golongan orang yang dia mempunyai niat untuk beramal soleh, untuk melakukan amal kebaikan, lalu ia melakukannya, maka Allah akan memberikannya pahala sebanyak 100 kebaikan hingga 700 kebaikan, bahkan bisa berlipat-lipat. Lalu golongan yang kedua adalah orang-orang yang dia mempunyai niat untuk melakukan amal kebaikan, tetapi ia tidak melakukannya, tidak jadi melakukannya. Lah, maka Allah akan memberikannya satu amal, satu pahala kebaikan yang sempurna di sisinya. Jadi satu amal kebaikan ini sesuai dengan apa yang dia niatkan, apa yang dia akan lakukan, tetapi tidak jadi. Ya, mungkin kita bisa contohkan ketika kita di dalam rumah, lalu kita berniat, saya niatkan ketika saya keluar dari rumah, saya akan memberikan sedekah, memberikan infak kepada masjid, kepada fakir miskin.
tetapi qadarullah wala alam, Allah menurunkan hujan dan kita tidak jadi melakukannya, tidak jadi keluar rumah. Nah, ini yang akan mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Lalu golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mempunyai niat untuk melakukan amal perbuatan tapi dia tidak mampu melakukannya. Maka Allah akan memberikannya pahala sebagaimana orang yang mampu melakukannya. Lalu bagaimana ketika orang berniat untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan? Jadi di sini juga disebutkan bahwasannya ketika orang melakukan atau ketika orang berniat melakukan suatu amal keburukan lalu ia menundanya, ia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan memberikannya satu pahala yang sempurna. Lalu ketika dia berniat melakukan amal keburukan dan ia jadi melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu amal keburukan. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya selalu apa yang kita lakukan harus didasari dengan niat. Apalagi niatnya karena lillahi ta'ala, karena rasulnya. Mumpung kita, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, baru hari ke-1 ya. Jadi ayo mumpung kita dari awal, ayo kita luruskan niat kita untuk apa? Untuk apakah kita berpuasa Ramadan? Apakah hanya mengikuti tradisi di masyarakat Indonesia ataukah hanya mengikuti yang di sekitarnya, yang lainnya puasa kita ikut itu puasa, atau karena kita lillahi ta'ala ya. Kita tentukan mumpung kita dari masih awal, masih di bulan Ramadan ini, masih awal hari ke-1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.